Kiai Marzuki Mustamar hanya ngeprank, ya. Banyak narasi di media sosial, bahkan saya di tag di beberapa postingan, dikirimi screenshotan bahwa Kiai Marzuki Mustamar hanya ngeprank kita kalau dia ingin hijrah atau berniat hijrah kepada manhaj salaf. Saya pun di video saya yang kemarin itu, teman-teman, saya tidak menyatakan kalau beliau itu hijrah. Saya tidak tahu apakah ini hijrahnya beliau untuk berdakwah memberantas takhayul, bid'ah dan khurafat, karena jelas tadi beliau menyatakan ajaran Islam tidak boleh ditambah-tambah, apalagi tidak ada diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW lalu diada-adakan, maka itu menjadi bid'ah. Beliau yang mengucapkan, bukan Harry Pras. Jadi ke depan saya juga ingin melihat apakah beliau ini bersungguh-sungguh di dalam khutbah ini, atau ada makna tersirat, atau ada hal sesuatu yang mungkin tidak seperti yang saya pikirkan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mari kita sama-sama sering mendoakan semoga beliau terbuka hatinya dan mendapatkan hidayah sunnah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalau perasaan senang, terharu, ya ada. Yang dimana beliau yang biasanya tidak pernah membacakan setiap sesuatu yang bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan menggiring kepada neraka. Karena di dalam video khutbah beliau itu yang sekarang sudah tidak publik lagi, ya berarti ada yang dikhawatirkan. Ketika video itu viral, ada yang dikhawatirkan, yang dimana Kiai Marzuki Mustamar menyatakan, setelah beliau menyatakan tentang Maulid Nabi Muhammad SAW, ada pernyataan-pernyataan, hadis-hadis palsu yang dibacakan ketika Maulid Nabi Muhammad SAW dan lain sebagainya. Itu awalnya kita mengira sebagai suatu pertanda kalau beliau mulai luluh hatinya untuk menerima kebenaran dakwah sunnah. Namun ketika saya membaca beberapa postingan dari orang-orang salafi, justru membuat saya sedih malahan. Ya, membuat Harry Pras sedih. Ya, di mana Harry Pras tidak ujuk-ujuk langsung berpaham seperti ini, tidak ujuk-ujuk langsung bangga di manhaj ini, tidak langsung seperti ini. Saya dari awal 2023 sampai akhir 2023 saya mengaji salafi setengah-setengah. Ya, biar kalian tahu, saya dulu takut untuk dijuluki Wahabi. Takut sekali, apalagi seorang kiai yang awalnya memang memerangi salafi. Setelah saya menyimak klarifikasi dari Kiai Mustamar bahwa beliau memberikan pernyataan di situ yang adem sekali. Biasanya beliau itu kalau membahas tentang salafi atau Wahabi, narasinya tidak seperti itu, teman-teman. Tidak menganggap kita teman. Ya, kalau kita ke Mekah Madinah, jangan harap kita bisa maulid di sana. Wahabi. Kalimat itu adalah kalimat yang dimana beliau menunjukkan suatu kebencian, menunjukkan sesuatu yang sudah tidak menyenangkan kepada salafi. Dan itu jelas. Track record dari Kiai Marzuki Mustamar saya juga tahu. Bukan baru kali ini. Sama halnya seperti orang-orang Aswaja atau santri-santri NU yang sering membahas Harry Pras. Tapi saya tidak mau mendengarkan mereka karena ya saya menganggapnya ocehan burung saja. Mereka itu menganggap Harry Pras ini tidak tahu amaliyah bid'ah, teman-teman. Maulid, tahlil haul, majelis sholawat dan lain sebagainya yang mereka buat sendiri itu amalannya. Ini amalan saya dulu. Ya, amalan Harry Pras dulu. Karena dulu saya kalian tahu sendiri, apalagi teman-teman Harry Pras di kampung sana pasti tahu siapa saya. Nah, ketika saya berpaham seperti ini, ya mereka tidak mempermasalahkan. Meskipun saya sering membantah takhayul bid'ah khurafat, teman-teman saya yang tahu, bahkan ada teman-teman saya yang jadi ustadz, ada yang jadi guru. Ketika kita mencoba untuk mendialogkan itu, apa yang mereka bilang, saya tidak mau berdebat gitu. Saya juga tidak mau berdebat. Tapi kalau kalian membela amalia bid'ah, saya juga akan membela amalia sunnah. Begitu ya, siapapun kalian. Dan di sini teman-teman, ini juga harus kita komparasi. Apa yang terjadi kepada Kiai Marzuki Mustamar, ini harus kita komparasi kepada orang-orang yang hijrah ke manhaj salaf. Contoh kecil saja seperti saya. Kalau contoh besarnya nanti. Contoh kecil seperti saya. Saya awal-awal ngaji sunnah, ngaji salafi, mendengarkan kajian dari Ustadz Yazid Jawas, Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Syafiq Riza Basalamah, Ustadz Firanda, itu diam-diam. Harry Pras diam-diam mengkaji mereka. Karena waktu itu saya masih bermusik-musikan, saya masih ikhtilat di latihan silat saya. Saya juga melakukan beberapa hal yang disebut bid'ah. Saya tidak langsung, teman-teman. Tahun 2023 saya masih melakukan amalia bid'ah, merayakan hari ulang tahun. Iya, saya melakukan. Saya masih mensupport amalia maulid. Iya,
tahlilan masih iya. Keluarga saya ada kepaten di rumah. Saya anjurkan untuk tahlilan. Bahkan orang tua saya dari 7 hari, 40, 100, mau ke 1000, hampir mau ke 1000. Saya semua yang biayakan untuk merayakan itu. Jadi jangan coba-coba kalian itu menganggap kalau saya langsung hijrah ke Salafi, blek gitu kan. Seperti air ditumpah dari gelas. No, saya berproses. Saya tidak mau dijuluki Wahabi dulunya. Karena apa? Saya masih ada keraguan sebelum saya mengaji begitu dalam. Tapi setelah saya mengkaji siapakah mereka, apa faham mereka, apa yang mereka targetkan, apa yang mereka kejar, ternyata yang mereka perjuangkan adalah sunnah. Setelah lebih dari 1 tahun saya ngaji diam-diam tentang Salafi ini, meskipun saya masih melakukan banyak syubhat, saya di situ menemukan kebenaran. Kalau orang-orang Salafi ini memperjuangkan sunnah, untuk apa? Untuk mematikan bid'ah. Karena apabila ada orang yang menghidupkan bid'ah, maka dia akan mematikan sunnah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kiai Marzuki Mustamar, itu adalah bahasa yang sangat keren menurut saya, di mana beliau menyatakan di dalam perkara agama ini, apabila ditambah hal-hal yang baru, maka itu bisa menjadi bid'ah. Kalau hal itu dikurang-kurangi, itu menjadi khianat. Kalau itu dirubah-rubah, akan menjadi khurafat. Ini bahasa yang paling keren yang pernah saya dengarkan dari orang yang awalnya dia membela amalia-amalia bid'ah, melawan orang-orang Salafi yang mendakwakan sunnah, tiba-tiba mengucapkan hal seperti itu menjadi suatu tamparan kepada saya. Kok bisa ada bahasa sekeren itu? Akhirnya apa? Kita beranggapan kalau beliau sudah mulai mau mendakwahkan sunnah. Apa sunnah? Semua yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW dilakukan oleh para sahabat, tabi'in, bahkan keempat imam mazhab. Kalau di bagian bab ini, ketika beliau mengucapkan ada hadis yang begini tentang bacaan ini, tentang sholawat ini, dan apalah itu ya teman-teman, saya juga sudah mengkonsultasikan itu, dan saya juga akan segera diberikan jawabannya dari kitab yang Kiai Marzuki Mustamar paparkan, bahwa bunyi hadisnya tidak sedemikian ya. Mungkin beliau masih mencoba untuk ya berada di pihak tengah teman-teman, karena juga seperti yang beliau sampaikan, ada pihak-pihak yang akan membuat beliau tersudut apabila berdiri agak condong ke Salafi, maka dia akan dinyatakan Wahabi dan lain sebagainya. Dan apabila agak condong kepada Aswaja atau kepada Sufi, maka dia akan dijuluki Syiah. Ini adalah bukti teman-teman bahwa memang ada orang-orang yang menguji kita apakah kita akan benar-benar kuat di dalam menjalani sunnah. Karena memang fitnah-fitnah yang selama ini bertebar kalau Salafi itu buatan Yahudi, kita bisa menyaksikan sendiri bahwa dari track record para pemimpin orang NU, oknum-oknumnya ada yang mesra dengan Yahud. Dan juga yang kedua, kalau mereka menyatakan, oh orang-orang Salafi itu mirip dengan Syiah, 11-12 dengan Syiah, sama saja. Tidak teman-teman. Yang mesra dengan Syiah justru kalangan dari kalian, habaib-habaib itu. Banyak oknum-oknum habaib malah sepanggung dengan orang Syiah. Contohnya banyak. Habib Syiah, siapa itu namanya? Husain Al-Haddar itu. Husain Ja'far Al-Haddar. Dia jelas Syiah, tapi sepanggung dengan kalian. Itu apa namanya kalau kalian tidak sejenis dengan mereka fahamnya? Saya bukan ingin menyatakan kalian Syiah, tapi kenapa kalian mesra dengan orang-orang yang berfaham Syiah? Ini bukti lagi. Makanya ketika saya melihat Kiai Marzuki Mustamar menyampaikan hal-hal dakwah yang seharusnya ini adalah dakwahnya orang-orang Salafi, disampaikan oleh orang yang dulunya membantah keras Salafi, maka ini menjadi suatu kebanggaan bagi kita semua. Mungkin saja beliau sudah hijrah, tetapi apabila beliau tidak hijrah, itu tidak menjadi masalah. Karena apa? Yang kita lakukan di sini hanya respect kepada beliau, menghargai beliau, dan bahkan kita ingin memberikan dukungan moral kepada beliau. Karena apa? Contoh kecilnya saya sudah bilang dari tadi, saya contoh kecilnya, yang dimana yang dari awal apabila Heri Pras membela Ustadz Syafiq, sok-sokan membela Salafi, tapi masih ikhtilat di dalam latihan silatnya, tetapi masih melakukan kegiatan bid'ah, tetapi masih musikan di dalam videonya. Ya kalau saya sampai ditekan seperti itu sama iwan-iwan Salafi, maka saya akan semakin risih untuk benar-benar hijrah. Tapi apa? Mereka malah senang dengan video itu. Karena apa? Tidak ingin menyakiti hati saya ketika saya berusaha untuk hijrah. Kecuali saya menentang Salafi, lalu saya bermusik-musikan seperti itu, ya pasti. Sebagaimana Ustaz Adi Hidayat menyatakan surah pemusik, teman-teman. Surah musik itu jelas fatal. Jadi hijrahnya saya ini karena perlakuan dari ikhwan-ikhwan kita, dari orang-orang yang respect, merangkul saya dan memberikan motivasi serta dukungan moral. Tetapi saya juga hampir risih dengan beberapa kelakuan ikhwan yang justru tidak mau menerima ketika Syekh Ahmed Al-Misri satu frame dengan saya. Podcast
di forum saya. Syekh Misri datang karena apa? Syekh Misri ada track recordnya di mana beliau dulu membela amalan bid'ah. Ada videonya. Itu banyak yang protes kepada saya. Tapi saya berusaha untuk meyakinkan diri saya karena saya kenal siapa Syekh Ahmed. Saya juga bersahabat dengan beliau. Akhirnya apa? Beliau mengklarifikasi di channel saya, memberikan klarifikasi yang tegas bahwa akidah beliau adalah meyakini Allah di atas arasy, dan beliau juga meyakinkan kepada saya bahwa mengerjakan bid'ah akan mematikan sunnah, dan menghidupkan sunnah akan mematikan bid'ah. Dan beliau dengan penuh kesadaran di dalam menyampaikan hal itu. Di dalam perkara akidah, saya menyaksikan di depan mata saya sendiri bahwa beliau ini ya berdebat dengan salah satu temannya, seorang kiai yang masih meyakini Allah tidak di arsy, gitu. Didebat agar apa? Agar menemukan kebenaran. Ya, dan alhamdulillah di situ sang kiai juga mulai menerima, teman-teman. Menerima kalau Syekh Ahmed Al-Misri sudah sejalan dengan kita. Begitu. Dan ada satu contoh besar juga. Ini di depan mata kalian. Ustadz Zainal Abidin. Siapa beliau? Dulu beliau adalah seorang ustadz di Nahdlatul Ulama, ya di Aswaja. Beliau adalah mantan seperti saya beliau. Mantan NU, dulu mengerjakan juga apa yang mereka kerjakan dan lain sebagainya. Sampai akhirnya beliau hijrah. Dan ini juga sama halnya kepada Kiai Sanwani. Masa kalian tidak tahu siapa Kiai Sanwani? Beliau seorang kiai yang awalnya juga dulu seorang aswaja, tetapi beliau hijrah. Dan hijrahnya beliau tidak langsung blek ketemu blek. No, tidak seperti gelas yang langsung dituang bersih. No, berproses teman-teman, berproses. Maka dari itu, mari kita hargai proses. Mungkin di sini Kiai Marzuki Mustamar sedang berproses untuk karena gejolak di dalam hati ini ketika ingin hijrah itu berat, teman-teman. Saya melihat siapapun kalian saya tanya, untuk hijrah ke manhaj yang mulia ini pasti berat. Ya, pergejolakan di dalam hati itu berat. Apalagi seorang kiai seperti beliau. Entah apapun nanti di kemudian hari beliau dikatakan sama orang-orang, oh jangan percaya kepada Kiai Mustamar, beliau dulunya begini, begitu, begini, dia hanya takyah, dia hanya framing, dia hanya begini, begitu. Nilai-nilai jelek yang dilontarkan kepada Kiai Marzuki Mustamar itu tidak berpengaruh kepada saya. Ya, toh meskipun nanti beliau akan kembali kepada dakwah-dakwahnya yang dulu, yang memerangi Salafi, ya it's okay, tidak bermasalah. Tapi ketika beliau berusaha berada di pihak tengah, tidak condong ke aswaja, tidak condong kepada Salafi, maka kita hargai posisi beliau. Siapa tahu Allah membalikkan hati beliau untuk mendakwahkan anti TBC. Tapi kalau beliau masih berpaham seperti dulu, malah lebih parah, maka kita jangan ikuti beliau. Jangan sampai ketika ada orang yang berusaha untuk untuk memperbaiki lalu kita halang-halangi dari dakwah ini. Jangan. Apalagi sampai memberikan, oh jangan, kita harus jaga asatid kita, nanti ada sesuatu yang berbahaya dan lain sebagainya. No, gak usah. Ya, gak usah seperti itu. Tetaplah santai, tetaplah bermoral dan lain sebagainya di dalam menyambut orang yang mungkin ada keinginan mencari tahu kebenarannya. Karena kan kita tahu sendiri bahwa sekarang beliau sudah tidak menjabat sebagai ketua PCNU Jatim, ya. Tahu dulu mungkin karena beliau masih menjabat sebagai ketua umum PCNU Jatim. Jadi ya begitulah, ya. Itu saja yang ingin saya sampaikan kepada kalian, teman-teman. Ini prediksi dari saya kenapa beliau membuat video klarifikasi itu. Tetapi dari video klarifikasi itu kita bisa membaca bahwa beliau sudah mulai adem di dalam menyampaikan dakwahnya. Tidak seperti dulu lagi yang penuh api. Allahu Akbar.